orang yang soleh, silakan. Kok Tuhan yang menjadi punya kehendak? Manusia itu punya kehendak sendiri. Makanya Yesus mengatakan, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Artinya apa? Antara kehendak Yesus dan kehendak Tuhannya itu berbeda. Sekarang Anda mengatakan harus menjadi kehendaknya Tuhan, semua terjadi atas kehendak Tuhan. Tidak, Bung. Ini intelektual, hapus saja dari nama Anda. Yang benar adalah tidak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa pengetahuan Tuhan. Ya, itu yang Anda harus pahami. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraq. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa pengetahuan. Alamuha, semua terjadi atas pengetahuan Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang menghendaki. Misalnya Anda dibunuh, apakah Tuhan yang menghendaki Anda dibunuh? Bukan. Orang itu sendiri yang memilih bersekongkol dengan setan untuk membunuh Anda. Makanya terjadi penyaliban terhadap Yesus. Bukan Tuhan yang berkehendak kemudian. Justru Tuhan berkehendak agar tidak ada pembunuhan terhadap Yesus. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapa, itu kehendak Tuhan. Bunuhlah Yesus untuk menebus orang yang bersalah. Itu kehendak iblis. Sekarang Anda berada di mana? Anda berada di kehendak iblis agar orang membunuh Yesus. Tuhan yang mengatakan jangan bunuh Yesus, iblisnya mengatakan bunuh Yesus, dan Anda kemudian berdiri di hadapan di kubu iblis dengan mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah untuk menjadi penebus dosa bagi dosa kita. Tolong pakai intelektualnya. Anda diberi kehendak bebas. Sekarang ketika Anda masuk ke dalam kamar rumah Anda kunci dari dalam, kemudian Anda coli di dalam. Apakah itu kehendak Tuhan? Atau itu kehendak Anda sendiri? Oh, saya coli, saya perkosa diri karena Tuhan yang menghendaki. Nenek lu kiper. Jangan kayak gitu Anda. Itu Al-Quran sudah mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Anda mencoba untuk menarasikan diri Anda membenarkan Al-Quran bahwa orang kafir itu adalah saudara-saudara iblis di dalam menyesatkan umat manusia. Oh, saya ingin masuk kamar. Ngapain? Oke. Saya rasa begini ya. Saya rasa saudara tidak bisa membedakan apa itu yang namanya mengetahui, menghendaki, dan keinginan. Ya, Anda harus belajar dulu nanti turun dari sini ya. Kalau Anda tidak bisa membedakan keinginan, seperti apa yang Anda utarakan tadi itu keinginan. Kalaupun saya masuk kamar itu artinya keinginan. Tapi ketika Tuhan tidak menghendaki suatu perkara, Anda tidak akan pernah bisa melakukannya. Karena sudah ada batas-batas, sudah ada nasnya yang ditentukan oleh Tuhan. Gitu loh. Anda benar, punya free will, punya hak untuk menentukan segala sesuatu. Tapi ketika Tuhan tidak menghendaki suatu perkara itu terjadi, itu mustahil dilakukan. Kenapa? Tuhan menghendaki terjadinya suatu karya penyaliban. Di situ dia menggenapi bahwa Tuhan itu Maha Penolong. Dia menolong. Dia bangkitkan kembali. Dia tunjukkan kuasanya, dia bisa menghidupkan. Lantas ketika Anda katakan Tuhan hanya mengetahui, lalu di mana sisi pertolongan Tuhan ketika terjadi suatu pembunuhan, suatu peperangan, suatu bencana kelaparan, ketika dia mengetahui namun tidak ada suatu pertolongan baginya? Tidak akan ada terjadi kasus pembunuhan. Anda boleh lihat film patroli, berapa banyak orang yang tewas. Anda katakan Tuhan Anda hanya mengetahui, tapi dia tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Lantas di mana maha pertolongannya? Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Ya, dia tidak hanya menubuatkan itu tadi. Dia menghendaki itu terjadi. Dia ingin membuktikan kuasanya. Dan Yesus turun ke bumi untuk menggenapi. Dan Tuhan pun menggenapi janjinya kepada Yesus. Ya. Dan semua nubuat itu terjadi. Nyata, ada, bukti, fakta. Bahwa Tuhan tidak hanya menyaksikan dan Tuhan tidak tinggal diam. Beda kalau dia hanya mengetahui. Nah, ada sisi di mana Tuhan itu menghendaki, tapi dia sanggup membuktikan. Ya, sanggup mewujudkan ke atas dunia ini. Bahwa ini kuasaku. Dia hidupkan kembali dari mayat menjadi hidup. Ah, itu. Anda harus tahu. Beda dengan mengetahui saja. Saya mengetahui suatu perkara peperangan di Palestina melawan Israel.
Tapi ketika saya hanya mengetahui saya tinggal diam, apa bedanya Anda dengan batu? Hanya batu, hanya batu. Yang tidak berdaya itu hanya batu, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya mengetahui, dia harus turut serta, harus bantu, harus menghidupkan, harus menolong. Nah, disitulah Tuhan menggenapi sifat-sifatnya. Andai kata tidak ada orang-orang yang sedemikian, orang yang melakukan penyaliban tersebut, andai kata semua manusia di dunia ini baik, siapa yang ditolong oleh Tuhan? Hilanglah sifat penolong Tuhan. Tapi Tuhan menggenapi itu semua dengan membangkitkan Yesus dari kematian. Dia tidak hanya melihat, tapi dia menghendaki untuk menghidupkan kembali. Tunggu ya, Bu Runda lagi out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, entar. Saya juga apa namanya? Tunggu dulu. Kau udah ngomong. Sudah habis. Saya tahu dia kabur, jangan dipaksa. Sudah. Ya, bukan kabur di sini itu Bang Joman. Mental itu jangan bilang kabur. Enak aja lo kabur. Jangan gitu congor Anda ya. Yang lain diam, stop. Bang Joman ngomong, stop. Biarkan jawab dulu. Serius amat. Ngopi dulu. Nanti dulu Bang. Izin sebentar Bang ya. Aku mau ini dulu ke umat aku yang di bawah ini. Kalian di bawah, lihat tuh Juma 2,5 ribu. Gua nggak lo kirim 6. Kirim dulu juga. Jangan sampai kalah kita sama Juma. Kirim yang banyak. Oke, kirim guys. Aduh guys, kirim guys. Iya, masa cuma punya gua. Emang jadi pengacara ini nggak capek? Lah kok gitu? Udah stop, udah biarkan dia mengemis. Stop, biarkan dia mengemis. Lanjut Bang Juma. Tapi nggak ada ngirimin dia. Wah, punya gua pelik yang lain ada berapa tuh? Iya. 400, 1000. Lanjut lagi ngaku ini. Terusin Bang Juma. Terusin. Terusin. Iya. Bentar, minum dulu ya sebentar. Ini menguras tenaga, terlepas kita berbeda-beda bro. Kita harus tetap senyum ya, tetap santai, dingin, cooling. Udah cukup dulu melas kamu itu. Diam. Lanjut. Tunggu Bang Juma. Lagi signalnya Bang Juma. Tunggu dulu. Aduh, kena culik lagi, Bang Juma. Ya udah komentari dulu. Jadi Anda ini tidak bisa membedakan yang mana kemauan iblis, yang mana kemauan Tuhan. Ini Anda nggak bisa bedakan ini. Jadi Yesus itu disalib bukan kemauan Tuhan, tapi kemauan iblis. Tapi saya akui ya. Anda diam dulu, gantian bicara. Bang Juma lagi nggak ada, saya gantiin sebentar. Nanti kalau Bang Juma nongol, kamu udah ngomong. Apa? Gitu ya. Yesus itu sebelum disalib dia berdoa. Dia serahkan kepada Bapa. Artinya apa? Isi doanya diselamatkan dari salib. Doa orang yang soleh, insya Allah diijabah. Dia utusan Tuhan. Artinya nggak ada penyaliban. Tapi karena Anda memang ini sudah dirasuki oleh iblis, ya iblislah yang mempengaruhi otak Anda. Akhirnya Anda membuat satu nama Yesus untuk disalibkan. Jadi penyaliban itu adalah kompromi antara Anda semua ini dengan iblis. Karena iblis memang ingin mencari korban seperti Anda. Bang Juma udah datang, lanjut. Iya, sorry teman-teman, jaringan saya masih banyak kendala di sini ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda memiliki konsep seperti itu sama halnya Anda ingin mengatakan pada kesimpulan akhir bahwasanya yang terjadi kami kemudian menjadi penolong setan dalam menyesatkan manusia itu karena kehendak Tuhan. Lalu apakah Tuhan yang berkehendak kemudian memasukkan orang-orang ke dalam neraka? Apakah Tuhan yang punya kehendak kemudian untuk memasukkan orang-orang yang menjadi penghuni neraka itu? Atau Tuhan memasukkan mereka karena itu adalah merupakan pilihan mereka sendiri ketika hidup di atas muka bumi? Apakah orang-orang yang di neraka itu adalah orang yang masuk karena kehendak Tuhan? Apakah ingin Anda mengatakan bahwa Tuhan itu kejam? Dia sudah menentukan siapa yang di neraka, siapa yang di surga. Kalau itu demikian terjadi, lalu untuk apa kita beribadah?
Untuk apa kita bertuhan? Toh semua kembali kepada kehendak Tuhan. Kaidah yang benar itu adalah di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 18 dan seterusnya, bahkan di kitab Anda sendiri, pengakuan Yesus sendiri, manusia diupah berdasarkan atas apa? Perbuatannya masing-masing. Berarti bukan atas kehendak Tuhan, tapi atas kehendak, bukan atas kehendak, tapi atas perbuatan. Orang masuk ke neraka bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena kehendaknya sendiri. Mereka lebih memilih daripada melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, daripada taat pada perintah Tuhan. Orang diupah berdasarkan pekerjaan masing-masing, bukan terhadap kehendak Tuhan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwasanya saya menyemani penyaliban itu karena itu adalah kehendak Tuhan, iblis menyalibkan Yesus karena itu kehendak Tuhan. Permasalahannya sekarang adalah kenapa Anda mengimani sesuatu yang menjadi pelanggaran, Anda imani sebagai sebuah kebenaran? Bukankah Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh Yesus. Kenapa Anda kemudian ketika ada yang membunuh Yesus, Anda justru mengimani pembunuhan itu sebagai sebuah kebenaran? Ilmu apa yang Anda gunakan? Kan perintahnya jangan membunuh Yesus. Barang siapa yang membunuh Yesus, maka upahnya adalah maut. Nah, kenapa sekarang Anda mengimani pembunuhan itu? Bahkan di gereja Anda patung besar sekali bentukan salib. Di leher Anda, di tato Anda itu ada salib. Padahal salib itu adalah karya pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Kenapa? 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 Karena iblis diberi izin untuk menyesatkan dan Anda sudah disesatkan. Demikian. Setuju. Kita tahu bahwa upah maut itu adalah dosa. Itu yang benar ya tulisannya. Upah dosa adalah maut, jangan dibalik. Upah dosa adalah maut, lu balik-balik kucluk. Dosa adalah maut. Salah sebut biasa. Gak usah emosi lo ya. Jadi kan gini, upah dosa adalah maut, kita tahu. Tapi Yesus turun ke bumi ini, ya, dia membawa ajaran cinta kasih. Bagaimana dia memaafkan semua perilaku kejam yang dilakukan oleh manusia-manusia itu. Ya, itu yang pertama. Dia membuktikan bahwa dia tidak cuma ngomong ini lo cinta kasih, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tuhan mengorbankan dirinya, jiwa raganya, nyawanya. Dia orang yang dimuliakan oleh Tuhan itu sendiri. Dia membuktikan suatu pengorbanan, cinta kasih diajarkan. Apakah Yesus mengajarkan balas batu, lempar batu, balas pukul, pukul? Oh, itu apa namanya seperti hukum-hukum di sana. Pancung, potong, rajam, penggal. Tidak diajarkan dia untuk membalas. Bayangkan, satu, Anda tadi bertanya, apakah orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah kehendak daripada Tuhan? Ya, Anda masuk surga itu bukan kehendak Anda. Anda tidak berdaya. Semua manusia memiliki kehendak itu. Siapa yang tidak mau berkehendak masuk surga? Tapi Anda tidak bisa menjamin itu semua. Jika Anda pun beribadah, melakukan suatu perbuatan baik, Anda masuk surga itu semata-mata bukan karena ibadahmu, tapi karena Tuhan itu meridhoi, mengizinkan, menghendaki. Karena kasih sayangnya lah Anda bisa masuk ke dalam surga. Jangan terlalu naif, saudara, dengan ibadah yang kita lakukan, dengan dakwah-dakwah, dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan keyakinan yang kita lakukan. Tidak ada yang menjaminnya kecuali Tuhan itu sendiri. Karena yang menentukan segala suatu perkara baik buruknya kehidupan itu hanyalah Tuhan. Jadi di dalam kehidupan ini Anda tidak bisa mengatakan saya sudah orang beribadah, saya sudah orang beriman, saya sudah pasti masuk surga. Tidak ada sesuatu yang menentukan. Maka dikatakan ada orang Farisi, orang Sabain, orang Yahudi, orang Nasrani. Aku yang menentukan. Itu di dalam kitabmu, bukan kamu. Kan begitu. Tuhan, masuknya manusia surga atau ke neraka itu nanti Tuhan yang menentukan. Anda bukan ibadah Anda, bukan kelakuan Anda. Segala sesuatu nanti Tuhan atas semata-mata keriduannya. Kehendak itu hanya milik Tuhan. Sekian, terima kasih. Banyak salah. Iya, memang benar. Memang benar, Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan orang masuk neraka atau orang itu masuk surga. Tuhan yang menentukan. Nah, penentuan Tuhan itu sudah dari sejak sekarang. Tuhan sudah mengatakan, kalau mau masuk surga taati perintah, kalau mau masuk neraka langgar perintah. Tuhan yang menentukan itu. Makanya Al-Quran sangat jelas mengatakan itu.
tajrun tahtihal anhar khalidina fiha. Al-Quran sudah menentukan, yang tentukan, kita yang menentukan. Tetapi hanya sudah dikasih. Bagaimana dengan Yesus? Matius 19 Anda baca. Matius 19, guruku, perbuatan baik mana yang harus aku lakukan? Aku bisa masuk ke dalam surga. Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Kasih jurusnya, sudah kasih musuhnya. Jadi Tuhan yang menentukan. Makanya di dalam kitab saudara sendiri, tolong pelajari kitab saudara. Daripada mula kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Yesaya 3, Amsal 24, Yeremia 17, Yeremia 32, Yeskel 7, Roma 2 dan seterusnya. Semua dikatakan dalam kitab saudara, manusia dibalas nanti neraka atau surga itu berdasarkan atas buatannya masing-masing. Kenapa Anda jadi kemudian seperti ini? Saya jadi semangat karena Anda pendeta intelektual. Tapi faktanya tidak seperti yang saya rasakan. Kemudian Anda membawa ajaran kasih. Kasih. Anda lupa. Di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, Yesus kemudian mengatakan apa? Enjahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Kenapa ada kata itu? Kenapa? Kalau kasih, kenapa ada kata itu? Kalau yang Anda maksud kasih itu adalah Tuhan yang menentukan semua keselamatan orang dengan pola seenak edewe. Kenapa kemudian enyahlah daripadaku? Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan orang yang membuat kejahatan itu diusir? Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu? Mengasihi dengan setia menjalankan segala ketetapan, perintah dan aturan-aturannya. Itu baru disebut kasih. Nah, sekarang kalau Anda mencampur adukan kasih itu adalah gini dan begono, faktanya di kitab saudara orang yang memanggil Yesus akan diusir. Yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan akan diusir dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan itu adalah Kristen. Di Al-Quran Anda dilemparkan di dalam neraka, ya. Lalu kemudian di dalam Bibelmu juga orang Kristen dilemparkan ke dalam neraka. Lalu Anda mau kemana? Anda mau kemana? Tidak ada jalan bagi orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen ini adalah wa kanal kafiru ala rabbih zahira, bagian daripada setan yang menolong orang-orang sesat di dalam di dalam durhaka kepada Tuhan. Gak ada yang bisa Anda selamatkan dari diri Anda, jemaat Anda semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Baik, silakan. ya. Sepertinya Anda ini ya belum menguasai apa itu surga dan neraka. Ya. Surga dan neraka itu, contoh neraka sajalah yang paling mudah. Neraka itu bukan hanya tempat orang Kristen atau diciptakan hanya untuk orang Kristen. Bahkan dari golonganmu sendiri pun bisa masuk ke dalam neraka. Pada hakikatnya neraka itu bukan tempatnya agama, tapi tempat pendosa. Bahkan dirimu sekalipun bisa masuk ke dalam api neraka. Jadi tidak ada suatu perkara ketika Anda mengatakan itu hanya untuk pengikut-pengikut Kristus, tidak. Bahkan Anda pun sekaligus pengikut Muhammad, jika Anda melanggar segala sesuatu daripada ketetapannya, Anda pun masuk ke dalam neraka. Apa yang dia kehendaki harus Anda imani, harus Anda lakukan, harus ikhlas menjalani hidup. Apa istilahnya? Tawadu, syukur nikmat, segala macamnya. Harus berpasrah diri, orang yang berserah diri. Ketika Anda mencoba melawan daripada kehendaknya, Anda bukan tergolong orang yang beriman. Di dalam neraka itu bukan diperuntukkan, neraka diciptakan Tuhan hanya untuk orang Kristen. Siapapun dia tanpa terkecuali. Jika dia melanggar perintah Tuhan itu sendiri, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, termasuk diri Anda pun bisa di dalamnya. Maka apakah suatu kebaikan itu tidak diberi imbalan kepada Tuhan? Ada di dalam kitab Anda. Nanti aku yang menentukannya. Artinya bahkan sekecil-kecilnya biji sawi di dalam ayat Anda dikatakan, maka akan dihadirkan di hadapan Anda. Artinya apa? Tuhan tidak mendustakan suatu kebaikan. Surga itu tempatnya kebaikan yang sifatnya kudus.
Neraka juga tempatnya hal-hal yang buruk. Artinya dalam hal ini agama tidak menjadi sektor utama. Siapapun berpeluang untuk masuk ke dalam keduanya. Begitu. Anda boleh lihat. Apakah ketika Muhammad menyuapi orang Yahudi, topik ini dikatakan dia berbuat baik kepada orang kafir? Tidak. Ada orang Yahudi yang disuapinya. Walaupun orang Yahudi tersebut dalam keadaan buta sambil mengolok-olok dirinya. Apakah sia-sia ketika kita berbuat baik kepada orang kafir? Begitu juga saya. Tidak seperti itu. Akidah-akidah yang ditampilkan oleh Muhammad. Gitu. Jadi menurut saya terlalu dangkal kalau kita hanya menganggap neraka itu untuk orang-orang Kristen. Termasuk diri-diri Anda semua yang di sini. Jika Anda berbuat dosa, siap-siap Anda dipanggang di api neraka dengan suhu, saya tidak tahu tuh, kira-kira 3.500 derajat itu. Kira-kira begitu. kemana-mana kau lanjut Bang Joma. Oke. Ya, saya minta penonton tepuk tangan dulu untuk pendeta kita. Cekal di neraka. Saudara pendeta katakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan upahnya adalah neraka. Ya, liban dan orang yang mengmanja liban adalah isi neraka. Terima kasih. Ternyata dari aspek itu, siapa yang melanggar perintah Tuhan upahnya neraka. Perintah Tuhan dan memberi Tuhan harus dibunuh. Bang Juma putus. Sabar aja dulu, tungguin. Sabar dulu ya. Sabar sambil menunggu Bang Juma. Kalau orang kafir itu udah jelas kekal di neraka. Itu janji Allah itu. Kekal berlutut dan digarami api neraka. Bagi orang yang percaya penyaliban. Dan Tuhan itu tidak pernah menghendaki Diam dulu, belum dipersilakan bicara. Tunggu Bang Juma dulu. Kalau nggak sabar silakan turun. Kalau nggak mau diatur. Tunggu Juma aja lah. Ya. Sambil menunggu Bang Juma, kau dari tadi mengaku pendeta intelektual, satu data pun yang kau pakai di Bible nggak ada. Jangan-jangan kau nggak pernah baca Bible gitu. Saya pengen tes ilmumu tentang Bible. Yesus itu berdoa, isi doanya apa? Di Bukit Getsemani, doanya ditolak atau diterima? Silakan. Saya ini kan pendeta intelektual, kelas internasional. Level saya Juma bro, bukan sombong. Saya tanya Anda, Yesus itu berdoa di Bukit Getsemani, isi doanya apa? Doanya ditolak atau diterima? Ya, Jawab. nanti saya buka Alkitab ya. Saya tidak hafal semua Alkitab. Jawab. Nanti tunggu dulu Bang Jumanya ya. Jawab. Saya ulang sekali lagi. Yesus semalaman di Bukit Getsemani berdoa. Saking seriusnya berdoa, dia berkeringat seperti titik darah jatuh ke tanah. Isi doanya apa? Dan apakah doanya diterima atau ditolak? Silakan. Saya nggak bawa Alkitab. Lo ke kuburan aja sono. Kubur dirimu sendiri bersama iblis. Kau diskusi kagak pakai data. Pendeta intelektual katanya kagak ngerti Bible sama sekali. Gimana mau diskusi? Bukan nggak ngerti, orang tinggal. Ya saya tanya, kalau begitu nggak usah pakai data. Yesus itu berdoa kepada siapa? Doanya diterima atau ditolak? Saya bilang, saya ini kan nggak bawa Alkitab. Pendeta, kau ganti nama kau itu jadi pendeta Indomie telur ya. Gak cocok diri kau sandang itu nama itu. Saya ulang sekali lagi. Saya permalukan kau di sini sebagai pendeta kopior. Yesus itu isi doanya apa? Berdoa kepada siapa? Doanya ditolak atau diterima? Jawab. Mana Juma? Saya itu mau lawan Juma aja. Ya udah turunin aja lah. Kagak ada ilmu dia. Bukan ada ilmu orang kayak gini.
Saya mau lawan Juma. Udah, Saya kau nggak bisa intelektual, jawab bro. pendeta apa kau itu. Nggak ada urusanmu itu. Ini pendeta tergoblok di dunia ini orang kayak gini. Dari tadi bicara loh, kagak pakai data. Bang Juma itu Dia cari pakai data, pamor. Dia cari pamor dikomparasi. di sini, mau mencari jamaah di sini Dikomparasi dia. antara Al-Quran, Bible dikomparasi begitu. Dia nggak pakai data, so tahu gitu loh. Baru aja bukit Getsemani nggak tahu apa isi doa Yesus itu. Gitu loh ya. Andi Slebes, selamat sore. Ya, sekarang ini mengenai penyaliban. Gitu ya, mengenai penyaliban. Menurut Anda, ini ada yang punya kitab. Apakah ada di perjanjian lama nubuatan untuk Yesus disalib? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Kemauan siapa? Yesus disalib. Kemauan iblis Kemauan iblis. Atas perintah siapa? atas perintah iblis. Perintah iblis. Jadi imanmu berdiri di atas kemauan iblis. Karena di dalam kitab Yeremia itu mengatakan bahwa Kok kayak Tuhan tidak Yeremia pernah- lagi? Gini Bang Indi. Maksudnya Ya. saya mau bilang di dalam ada tertulis di dalam kitab Yeremia, makanya tadi yang saya tidak sejalan dengan penjelasan pendeta tadi bahwa dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi dikehendaki oleh Tuhan. Nah, tadi Bang Suma bilang tidak mungkin karena seperti penyaliban. Nah, kan di dalam Yeremia juga mengatakan bahwa firman Tuhan yaitu rancangannya bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Nah, kalau penyaliban Yesus itu berarti itu sudah di luar rancangan, bukan rancangan damai sejahtera, itu rancangan kejahatan. Jadi itu bukan kehendak Tuhan, begitu. Oke. Jadi kalau bukan kehendak Tuhan, sedangkan kehendak Tuhan itu ya tidak ingin mencelakakan utusannya. Kehendak Tuhan itu adalah menyelamatkan utusannya yang namanya Yesua Mesia. Karena dia orang yang soleh, dia berdoa kepada Tuhannya untuk diselamatkan dari cawan itu, dari penyaliban itu. Artinya doanya apa? ditolak. Doanya ditolak. Apakah Ya. Anda setuju kalau doa Yesus ditolak? Ya memang ditolak karena cawannya tidak diambil, tetapi dia tetap menjalankan penyaliban itu. Nauzubillah min zalik. Doa Yesus ditolak, sedangkan doa anak soleh itu, nih saya bacain datanya ya. Saya bacain datanya. Dengarkan baik-baik. Di Ibrani 5 nomor 7, selama Yesus hidup di dunia, ia memohon pertolongan dari Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Ia berdoa kepada Allah dengan ratapan dan tangisan, dan Allah mendengarkan doanya karena dia menghormati Allah. Didengar doanya, cuy. Kenapa lu bilang kan? ditolak? Ada Bang Juma kembali, silakan Bang Juma. Doanya ditolak katanya Bang Juma. Dia menantang Ibrani 5:7. Kembali ke Bang Juma. Nggak bisa, karena Tuhan mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, maka Iya, iya, doanya iya, iya. akan dikabulkan. Setiap Yesus meminta, doanya pasti didengarkan. Gitu loh. Siap. Ilmu tambahan buat saya, Bang Suma. Iya, mintalah kepada Bapa dalam namaku, sebab apa yang kau minta dalam namaku, Bapa akan mengabulkan. Oke, makasih Bang. Siap. Weh, kapan mau syahadat, son of God? Saya masih mengalir dulu dengan pribadi Yesus Kristus, walaupun saya sudah tidak mengakui bahwa Dia itu Tuhan, tetapi saya masih menjuru kepada Dia itu anak Allah yang Maha Tinggi. Itu yang masih saya jalani. Tapi persoalannya ini bro, izin saya terusin. Persoalannya ini bro ya, Yesus itu orang yang soleh loh, doanya selalu diterima. Betul. Gitu setuju. loh. Ya, artinya kalau doanya diterima, isi doanya itu diselamatkan dari salib. Artinya Yesus itu dari salib. Sederhana itu, Son. Kenapa lu nggak Itu- mau login? Itu juga yang saya harus belajar dan cari tahu dulu Bang Andi. Historinya itu saya nangkapin dulu yang pastinya, baru nanti saya mengarah lagi. Ya terus nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan, bro?
karena selama ini kan saya masih belajar terus dan mendapat kepastian terus kan Bang Cuma. Bang Hendi, sorry. Oh gini Bang Handi, dia masih belum paham anak Allah itu apa sih maksudnya di zaman itu gitu Bang. Ya itu hamba lah, itu bukan anak Iya biologi. betul, saya setuju hamba. Jadi kalau kamu masih setuju dengan adanya penyaliban, penebusan dosa, atau Kalau itu berpikir saya masih belajar sih ke situ. ajaran kayak gitu, ajaran pagan melalui tumbal. Kalau kita ada dosa, kita ada kesalahan, istighfar, langsung minta ampun kepada Allah. Nggak usah pakai penuh pertumpahan darah segala. Gimana? Mau cari yang sulit apa yang mudah? Iya, karena saya belajar waktu di masa Abraham juga itu, pada waktu masa Musa atau bangsa Israel di masa dulu itu, sebenarnya yang meminta untuk korban bakaran itu kalau mau dibilang sebenarnya bukan Tuhan, tapi itu para malaikat. Tuhan tidak membutuhkan korban bakaran untuk penghapusan dosa. Waduh, ada suara apa itu? Sorry, anakku mau minum susu. Anakmu itu Muslim loh itu. Anakmu itu bukan Kristen, Muslim. Itu artinya berserah diri, minta nenen. Itu namanya berserah Iya. diri. Itu Muslim itu. Tolonglah nanti anakmu kalau udah akil balik, jangan diajar yang nggak bener, supaya nanti dia menjadi penghuni surga, kan gitu. Siap. Ya, diajarilah anak kecil itu nanti. Jangan diajari Yehezkiel sama Amsal. Ya. Bukan lagi yang lain-lain lah gitu ya. Sama apalagi yang parahnya Paulus. Ya, apalagi ajaran Paulus. Yesus mati menjadi Tuhan. Janganlah ya. Kesian anak kecil di doktrin hal-hal yang aneh. Kesian dia. Saya doain anakmu itu menjadi Muslim selamanya. Berserah diri kepada Allah. Setuju ya? Setuju nggak kita berserah diri nih, Son? Setuju. Ya udah, kalau berserah diri itu kita jangan sombong. Kita jangan mengada-ada. Kita jangan membuat sesuatu yang tidak diajarkan. Karena kalau tidak diajarkan ya, oleh para nabi, kita berbuat sesuatu, itu artinya kita berkolaborasi dengan iblis. Seperti pendeta intelektual tadi ini. Dia bekerja sama iblis, dia nggak sadar dirinya adalah iblis itu sendiri. Iblis yang nyata itu, yang barusan. Oke? Oke. Cuma yang saya masih mendalami perilaku Yesus Kristus itu, mau dibilang kalau mau disamakan dengan nabi-nabi yang lain, dia merupakan nabi yang luar biasa. Artinya tidak mendapat celah dosa yang pernah dia lakukan begitu. Jadi saya masih mengikuti pribadinya. Tapi untuk mau mentuhankan dia, tidak. Silakan Bang Nyuma. Para nabi seperti apa sih? Bang Nyuma, udah kebuka lagi tuh, signalnya bagus. Signalnya udah bagus Bang Nyuma. Maju lagi, ini ada saudara kita nih. Kadang signal di sana ya. Ya udah itu aja sih Son, semua para nabi itu diberi tanda mujizat. Jadi Yesus Masia itu jangan samain dengan nabi pada yang lain. Tapi intinya adalah pengajarannya itu menyembah satu-satunya Allah yang benar. Semua para nabi itu terstruktur gitu. Nah, di zaman Yesus Masia itu memang mujizatnya berbeda dengan mujizat para nabi. Kenapa zamannya berbeda? Yesus Masia itu dalam tekanan penjajah Romawi. Larilah ke pengobatan, diberilah mukjizat, hal-hal yang bisa di luar kebiasaan manusia. Dia bisa sembuhin orang sakit, orang buta, orang lumpuh, berjalan di atas air, menghidupkan orang mati, kan begitu. Supaya orang percaya dia adalah utusan Tuhan. Itu aja, nggak ada yang lain. Oke, setuju? Setuju. Ya udah, nggak usah dipikirin itu. Bagaimana mukjizat Nabi Muhammad SAW? Yang paling nyata dan tidak pernah ditelan oleh zaman, Al-Quran. Itu mukjizat. Itu intinya bro. Oke?
Iya, iya. Nikmat Tuhan apa lagi sih yang kau dustakan, bro? Siap-siap, Bang. Akalmu sebenarnya udah jalan, tidak menuhankan Yesus. Ya tinggal melengkapi syariatnya itu. Ini zaman modern loh. Kalau tidak ada Al-Quran, ya bagaimana kita bisa teratur? Ya, apa sih yang tidak ada dalam Al-Quran itu? Semuanya ada kok. Apa yang ada di Bible, Yesus ngajar 3 tahun setengah cukup kagak? Kagak. Yesus berkata masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi. Aku akan minta kepada Bapa. Akan datang seorang penolong yang lain, yaitu membawa apa? Roh kebenaran. Ada orang sesudah dia. Siapa itu menurut Anda? Saya juga masih berpatokan kepada salah satu ayat yang ada di Alkitab yang mengatakan bahwa kepadanya diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Nah itu. Semua nabi diberi kuasa, bro. Nabi Muhammad SAW justru diberi kuasa di surga untuk memberi syafaat. Diberi syafaat, menolong umat Islam untuk menyelepaskan dia dari api neraka ke surga. Diberi. Siapa nabi yang bisa memberi syafaat kepada kita? Nabi Muhammad SAW. Jadi semua nabi itu diberi kuasa di muka bumi. Dan semua para nabi yang pernah ada di muka bumi ada sekarang di sisi Allah. Enggak ada nabi itu neraka. Kecuali Paulus. Iya, baru pernyataan dari Tuhan sendiri, bahkan dari iblis, bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi, itu yang saya masih pertahankan. Apa? Yang menyatakan bahwa Yesus ini anak Allah yang maha tinggi pada waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, terus terdengar suara dari sorga yang menyatakan bahwa inilah anakku yang kukehendaki, kepadanya aku berkenan. Yesua Amasya memang itu bukan anak biologis. Yesua Amasya itu hamba Allah yang paling tinggi di zaman itu. Karena memang dia adalah wakil Tuhan di muka bumi ya. Kita imanilah. Pastilah orang dia diberi ilmu, diberi firman dari Tuhannya untuk mengajarkan Bani Israel. Ya makanya penulis kan bolehlah penulis inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Artinya apa? Ya. Sang pencipta memberi tugas berkenaan kepada Yesus. Ajari mereka jangan makan babi lah. Ajari mereka jangan nyembah pohon lah. Ajari mereka ya ulangan 64 lah. Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Kan gitu. Sederhana kok itu kalau pakai akal. Tapi kecuali ini mulai belok-belokin, dipengaruhi oleh iblis hidup kayak tadi ya. Jadinya lu ambigu jadinya, bro. Maksudnya di dalam nubuatan Yesaya juga tidak mengatakan bahwa dia itu hadir untuk bangsa Israel saja, tetapi dia dinubuatkan untuk umat manusia dan seluruh bangsa. Itu enggak ada nubuatan Yesua Mesia di Yesaya 96, Yesaya 53 dan seterusnya kagak ada. Kagak ada yang sinkron dengan keadaan Yesus waktu hidup. Semua itu udah terjadi. Baik di Yesaya, baik di Ahaz dan enggak ada nubuatan Yesus di Yesaya. Yakin itu satu titik aja nggak ada. Ada bang, bisa aku bacakan? Boleh. Saya 53, apa ya saya 96. Sebentar saya buka. Nggak ada. Tidak bisa membedakan yang telah lahir ataupun akan lahir. Dia tidak bisa membedakan itu. Saya 53 itu, waduh banyak sekali itu salah terjemah. Nggak ada, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Coba di calling lagi Bang Cuma, udah bisa speak. Bang Cuma. Kasihan gurunya mau ngangkat live aja. Kagak kuat. Sepertinya hujan. Kasihan. Hujan. Usar. Saya lupa lirik lagu tadi pagi itu kayak gimana. Nanti kalau Asor datang lagi bang. Tadi dikunjungi loh sama Jangan Asor. nyanyi lah, ini lagi di live di YouTube-nya Bang Juma, nggak boleh copyright. Jangan nyanyi dulu ya. Bang Indi. Iya. Ini di dalam Yesaya 42 ayat 6. Apa itu? Aku baca dari nomor 5-nya ya. Setelah. Yesaya berapa? Beginilah Yesaya 42 nomor 5 dan 6. Ya, terusin.
Atau aku baca dulu dari ayat satunya. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Terus saya loncat ke nomor 5-nya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Nomor 6-nya, aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Itu Bang. Nomor 9, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan, begitu. Ya itu dulu itu sudah menjadi kenyataan sebelum Yesus lahir, bro. Baca 9. Nubuat ini udah terjadi di zaman itu. Nah kenyataannya ke Yesus bagaimana? Yesus itu selalu mengeluarkan suara, bukan menutup mulut. Semalaman dia bersuara, berdoa. Terus kemudian ada suara Eli, Eli lama sabachthani gitu. Dia bersuara, nggak nutup mulut. Jadi nggak ada urusan dengan Yesus Yesaya itu. Udahlah berhentilah bro, nggak ada. Ya, nggak ada urusan sama Yesua Mesia. Pakar-pakar perjanjian lama itu atau mereka yang ngerti Torah, Nevi'im Ketuvim itu satu titik saja di sana itu kitab Yahudi kagak ada nubuatan untuk Yesua Mesia, satu titik loh. Apalagi satu kata, apalagi satu kalimat, apalagi satu paragraf, kagak ada bro, serius. Percuma, nanti diketawain loh orang-orang. Saya nggak bisa ngebayangkan ya, kalau Anda ke tempat kelahirannya Yesua Mesia yang sedang kacau di sana, orang lagi sabat atau hari-hari tertentu, lu ke sana, Yesaya adalah nubuatan untuk Tuhan saya. Ya saya nggak bisa membayangkan Anda akan dipermalukan oleh anak kecil diludahi. Apalagi kalau orang tua yang turun tangan, udahlah. Udahlah bro, kau diketawai orang lah, serius. Gak ada urusan itu. Bener. Ini yang dipakai misionaris. Ada 2 misionaris perempuan dari Amerika Serikat. Ini yang dipakai-pakai nih. Nubuatan tentang Tuhan Yesus. Diludahi anak kecil. Orang yang ngerti original teksnya di sana. Lu Indonesia, lu Inggris kan di sana kagak kena. Memalukan. Oke bro, paham sampai sini? Siap. Udahlah, nggak ada nubuatan itu. Dan jelas faktanya saja, Yesua Mesia adalah utusan Tuhan. 1. Apa dia tugasnya? Adalah untuk domba yang hilang Bani Israel. Selesai. Apa yang diajarkan? Ya berkesinambungan dari ajarannya Nabi Musa. Andi ada keliru. Itu ada. Ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu dulu cermati. Oke, satu. Oke, perjanjian baru. Satu apa dia, bro? Satu apa? Satu keluarga, satu RT, satu rumah, satu apa? Satu gender. Ah, satu gender kata Kores tuh. Terusin aja, lu lagi Res tuh. Dia ajar si Jeffrey itu Res. Gua malas kalau anak nggak berilmu. Boleh mati Satu sedikit. gender. Oh, belum selesai Bang Kores kah? Di Yohanes Boleh. berapa itu? Yohanes 10:30. Satu Aja, Res. gender. Mana si Jeff Colby-nya? Ya, aku dan Bapak adalah satu gender. Jeff, Satu itu maksudnya satu apa Pak? On kali kok tahu. ya, terus satu apa maunya? Hah? Satu itu adalah satu bagian dari Allah, tetapi bukan berarti ada 2 Tuhan. Satu kehendak, satu tujuan. Apa yang dikehendaki Bapa di surga dititipkan kepada Yesus. Satu kehendak, satu tujuan, satu pengajaran, bukan satu fisik. Daeng. Ini dia bilang babi Zuma ini. Kau yang babi kayaknya, Jeb. Ini kau mulutmu ini. Kau usah ditambah. Kau yang babi. Lari dia lari. Jangan direspon Bunda Zurama, jangan direspon. Mana dia? Jangan direspon dia. Aduh, jangan direspon gitu. Biarin Itu yang mau bilang bahwa pengajaran Yesus yang sudah bilang sebagai Tuhan kayak gitu lagi. Aduh, parah. Bentar Kak Sanokan. Pemakan babi ya. Pas Alkitab. Mana cuma kalian ganggu? Lari. Alkitab.
Sinyalnya lagi jelek, kalian beruntung. Hoki kalian. Sama saya aja dulu. Bang Kore, sama saya si Jeb ini dulu. Boleh? Oke. Baik. Jeb, coba kau baca dulu Kisah Para Rasul 23 ya, 13:23. Dan dari keturunan, dengar kampret dengar. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan apa yang telah janjikan. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bagi orang Israel, lu siapa? Panggil. Mana panggil? Juru selamat bagi orang Israel. Yesus tuh juru selamat bagi orang Israel. Kau siapa? Kau juru mudi ya? Juru selamat bagi orang Israel. Lu orang apa? Hah? Di sini kau baca Kisah Para Rasul 13:23. Dasar kampret kau. Di bawah dia hina-hina Bunda. Enggak, dia sudah mengaku. Dia sudah Dia mengaku. hina-hina Bunda di bawah, ingin ku Di mana kau tempeleng. itu? Di mana? Dasar. Orang mana kau? Orang mana kau? Udah mengaku dia tadi. Saya tidak berilmu tapi saya beriman. Ya sudah. Percuma kita lawan itu. Jangan dinaikkan sampos, mohon maaf. Udah diblokir tadi. Mana tidak Emang mana mau dia? hujat Mana ya? dia? Jangan.